Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Saya berdoa semua kita tetap semangat, semua kita tetap penuh limpah dengan sukacita karena firman Tuhan berkata sukacita Tuhan menjadi sumber kekuatan. Dan saya juga berdoa siapapun kita tidak pernah berhenti untuk terus mau belajar, tidak pernah berhenti untuk mau diajar, dan terus growing up, going to the next level, menghasilkan buah-buah sehingga kehidupan kita bukan hanya menjadi berkat, tetapi nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa siapapun kita tetap sehat, tetap kuat ya, dan siapapun kita tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan iman yang telah disiapkan, yang menjadi bagian kita di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik saudara terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kembali boleh menjumpai saudara semuanya di dalam sesi pembelajaran kita. Ini adalah sesi kelima, di mana kita akan belajar bagaimana kita tetap stand tall, berdiri teguh. Memang untuk dapat berdiri teguh ini dibutuhkan banyak hal, saudara terkasih, karena kita tahu tidak mudah untuk tetap berdiri teguh ketika kondisi dan keadaan mungkin tidak baik-baik saja, tetapi sebenarnya ketika kondisi dan keadaan tidak baik-baik saja inilah kita membutuhkan yang namanya kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Baik, sebelum kita sama-sama belajar dalam sesi kelima atau sesi terakhir dalam tema kita stand tall ini, saya ingin mengajak kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta hikmat, kita mau minta pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga ketika kita sama-sama belajar, kita akan mendapatkan hanya pengetahuan, hanya hikmat, hanya pengertian, hanya rema yang berasal daripada Tuhan saja. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan, di dalam segala hal yang Engkau telah kerjakan, karya-karyamu di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengangkat pujian syukur kami, mengangkat hormat kami di hadapan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kasih karunia. Kasih dan kesetiaan-Mu lah yang terus setia menopang kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur ada kesempatan di mana kami boleh bertemu dan belajar bersama di dalam sesi kelima dalam tema stand tall. Tuhan, kami berdoa meminta kiranya Engkau saja Tuhan Yesus Guru yang agung mengajar kami. Kiranya hanya Roh-Mu yang kudus sajalah yang menuntun kami di dalam setiap jalan kebenaran. Singkapkan setiap selaput yang menutup pengertian kami akan kebenaran Tuhan. Biar pada saat ini ketika kami dengar-dengaran kebenaran firman, hanya pengetahuan, hanya pengertian, hanya hikmat yang berasal daripada Tuhanlah yang kami terima, yang kami tangkap. Dan biar kebenaran ini Tuhan menjadi kebenaran yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga siapapun kami Tuhan, ketika kami belajar kebenaran ini, kami dapat mengalami kuasa kekuatan Tuhan di dalam kelemahan, kuasa peneguhan di dalam pengharapan ketika kami sudah mulai merasa lemah dan berputus asa. Kuasa Tuhan yang ajaib itu boleh kami alami ketika kami membuka hati, buka telinga kami untuk belajar kebenaran. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami, sehingga siapapun kami yang belajar kebenaran pada saat ini aman dalam proteksi ilahi yang sempurna. Demikian keluarga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Mari Tuhan ambil alih segala sesuatunya dari awal sampai berakhirnya pembelajaran di dalam sesi kelima ini. Biar Tuhan saja dengan otoritas Tuhan yang bekerja dan berkarya. Terima kasih Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus, kami siap belajar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah sama-sama kita tahu ya, ini adalah sesi kelima atau sesi terakhir dalam tema kita stand tall. Nah, kalau saudara mengikuti setiap sesi di dalam tema ini, mungkin sedikit saya akan review ya. Kita sudah banyak belajar bagaimana untuk kita tetap berdiri teguh. Dapat berdiri teguh ya. Berdiri bukan hanya berdiri tapi teguh. Artinya apa?
Ketika keadaan mungkin tidak baik-baik saja, kita tetap teguh, bukan hanya sekedar berdiri ya, tapi dengan postur yang teguh. Postur yang teguh itu berarti tidak peduli apapun yang terjadi, keadaan yang mungkin berubah-ubah, situasi yang mungkin tidak kita harapkan, kita tetap dalam postur teguh, artinya tidak tergoyahkan. Postur teguh itu berbicara tentang sebuah postur di mana kita tetap memandang kepada Kristus, tetap berpengharapan, tetap meletakkan iman kita di dalam Tuhan. Dalam beberapa sesi yang sudah kita sama-sama belajar, saudara terkasih, kita sudah banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17 ya. Tepatnya ini bercerita tentang bagaimana kita belajar dari Daud, saudara terkasih, tentang bagaimana Daud memandang setiap situasi dan kondisi di dalam kehidupannya, dan kemudian dia belajar untuk tetap berdiri teguh. Dalam sesi pertama, kita belajar untuk tetap berdiri teguh dalam melayani. Kenapa berdiri teguh dalam melayani? Ada poin penting, karena melayani itu adalah sistem kerajaan ya. Sistem kerajaan, kalau kita membawa ya sistem kerajaan itu di dalam kehidupan kita, maka kita juga menghadirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata ketika kita berbicara tentang melayani, saudara, melayani ini ternyata satu formula yang membuat seseorang dapat berdiri teguh. Kadang orang berpikir, saya nggak bisa ya melayani, ya boro-boro misalnya saya melayani orang lain, hidup saya aja belum cukup baik gitu ya. Bagaimana saya bisa memberi hati saya, memberi pikiran saya, tenaga saya, atau apa yang saya punya kepada orang lain, ya saya aja masih belum stabil kehidupannya begitu ya. Tapi dari Daud kita belajar, saudara terkasih, ternyata ketika kita memberi diri kita, melayani, ternyata itu adalah salah satu kunci untuk kita dapat berdiri teguh ya. Dan dalam konteks ini juga melayani itu bukan hanya berbicara tentang pelayanan misalnya di momen tertentu, di waktu-waktu tertentu, tapi berbicara tentang bagaimana kita menjadikan semangat melayani ini sebagai lifestyle yang perlu kita hidupi setiap hari, saudara. Karena memang untuk berdiri teguh kan bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu ya. Harusnya memang kita punya postur untuk tetap teguh berdiri itu setiap hari 1 kali 24 jam. Nah, makanya dari Daud kita belajar, ternyata spirit melayani, gaya hidup melayani, lifestyle melayani itu menjadi satu formula yang membuat seseorang dapat berdiri teguh. Itu di sesi pertama. Nah, di sesi kedua kemarin juga kita belajar, saudara, bagaimana kita mengenali siapa kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Ya, kalau orang mengenali apa yang menjadi kekuatannya, dia fokus pada kekuatannya, dia tahu siapa musuhnya, dia tahu siapa yang memegang kendali begitu ya atas kehidupannya, maka dia akan tahu apa yang dia lakukan. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika masalah datang menerpa begitu ya, bagaimana seseorang dapat stand tall. Dari Daud kita belajar, saudara terkasih. Daud mengenali di mana letak kekuatannya. Karena apa? Daud tahu siapa dia di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika masalah datang, dia nggak fokus pada masalahnya, tapi dia fokus kepada siapa dia di dalam Tuhan, siapa Tuhan dalam hidupnya. Dia kemudian mengenali apa yang menjadi kekuatannya, dia fokus pada kekuatannya, dan dia melakukan bagiannya di dalam Tuhan. Di sesi ketiga, kita belajar juga tentang bagaimana tetap berdiri teguh di dalam kemenangan yang Tuhan sudah selesaikan bagi setiap kita. Mengetahui bahwa kita adalah seorang pemenang itu hanya satu bagian. Tetapi untuk menghidupi kemenangan yang sudah Tuhan selesaikan pada kita ya, bagi kita, itu adalah sebuah proses yang perlu kita lakukan setiap hari, saudara terkasih. Bagaimana kita membangun spirit seorang pemenang di dalam diri kita dan menghidupinya. Dengan cara apa? Dalam setiap bagian kecil dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menyelesaikan setiap bagian itu dengan baik. Katakanlah kalau bagian itu adalah sebuah perlombaan, kita harus menyelesaikan setiap perlombaan kita, pertandingan kita dengan baik. Dan untuk bisa menyelesaikan setiap perlombaan, pertandingan itu dengan baik, kita perlu untuk tetap menjaga iman kita. Kita perlu tetap menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Artinya kita bukan hanya menang di dalam iman, tapi juga menang dari dosa. Nah, di sisi keempat kemarin, saudara terkasih, kita juga belajar tentang bagaimana tetap berdiri teguh. Dan kemarin ada sebuah analogi yang menggambarkan keteguhan itu. Kita berbicara tentang sawu atau jangkar. Ya, bagaimana untuk tetap berdiri teguh? Kita harus teguh di dalam pengharapan. Dasarnya adalah pada janji dan sumpah Tuhan. Kita berdiri teguh di dalam pengharapan
kita bersuka cita di dalam pengharapan, kita sabar di dalam pengharapan, dan kita bertekun di dalam doa. Dan sekali lagi, dasar untuk tetap bersuka cita dalam pengharapan, untuk tetap teguh di dalam pengharapan, untuk tetap sabar di dalam pengharapan, dan untuk kita tetap bertekun di dalam doa, kita harus memiliki janji, ya, janji Tuhan, sumpah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Kemarin Tuhan bukan hanya berjanji, tetapi mengikat dirinya di dalam sumpah. Jadi bukan hanya janji, tetapi Tuhan memateraikan janji itu dengan sumpahnya. Sehingga kita tahu ketika kita berpegang dan memiliki kebenaran itu dalam kehidupan kita, saudara, kita memiliki kekuatan. Kekuatan yang nggak bisa dibeli dengan uang, tetapi kekuatan itu tersedia untuk kita dapat melakukan perkara yang tidak banyak orang bisa lakukan. Tidak banyak orang bisa lakukan. Nah, di sesi kelima ini, sesi terakhir, kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan, tetap bagaimana untuk bisa stand tall, saudara terkasih. Ya, next slide. Ya, saudara, siapa yang pernah makan kurma? Ya, mungkin ada di antara kita yang memang penyuka, ya, penyuka buah kurma begitu, ya. Banyak yang suka buah kurma, tapi tidak banyak yang tahu, ya, seperti apa dan bagaimana story-nya, ya, sehingga buah kurma itu bisa bertumbuh dengan baik begitu, saudara. Kalau saudara lihat di slide ini, ya, kalau kita lihat, wah, pohon kurma ada buahnya. Kalau ngomong tentang kurma, buahnya manis begitu, saudara, ya. Tapi seberapa banyak kita yang pernah makan buah kurma, tahu cerita bagaimana buah kurma itu bertumbuh. Yang menarik adalah, saudara, di Timur Tengah, kurma itu ditanam di dalam pasir. Dan yang menariknya lagi, ketika proses penanaman biji atau benih dari buah kurma ini, ya, benih itu dimasukkan ke dalam pasir, dan kemudian apa? Di atas benih itu ditutup dengan batu. Nah, kalau orang belajar ilmu pertanian, ya, mungkin ini sesuatu yang mungkin dalam beberapa tanaman mungkin bisa berlaku, ya, tapi buat kita yang tidak mengerti ilmu pertanian mungkin agak bingung. Harusnya kan ketika benih itu ditanam begitu, ya, kita memastikan bahwa permukaan tanah di mana kita menanam benih itu menjadi permukaan tanah yang memungkinkan benih itu akan bertunas naik ke atas begitu, ya. Ini bagaimana ceritanya? Benih yang ditanam ditaruh batu di situ, saudara terkasih, ya. Tapi demikianlah, ya, story dari penanaman pohon kurma di Timur Tengah. Maksudnya apa? Ternyata ada maksud di balik mekanisme atau teknik tanam ini. Karena ketika batu ditaruh di atas benih, ya, benih kurma ini, yang terjadinya adalah apa? Benih ini tidak langsung bertunas ke atas, tapi benih ini akan menumbuhkan akar-akarnya, ya. Jadi batu yang ada di atas benih ini memaksa akar dari benih ini menghasilkan akar yang masuk ke bawah tanah begitu, ya. Dia akan menembus tanah, merambatkan akar-akarnya ke bawah tanah sampai dalam begitu, ya, saudara. Sehingga ketika akar-akar itu sudah bertumbuh, sudah merambat di bawah tanah, tertancap kuat di bawah tanah gitu, ya, maka dia akan bertumbuh menjadi pohon kurma yang kuat, saudara terkasih. Ya, seperti yang saya katakan, kita yang tidak mengerti teknik tanam seperti ini mungkin berpikir, kenapa harus ada beban di atas benih itu? Tapi ketika kita mengetahui ternyata ini teknik tanam untuk memastikan bahwa pohon kurma ini bukan hanya akan menghasilkan buah yang manis, tetapi dia akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat, kokoh, stand tall begitu, ya. Menjadi pohon yang kuat, yang akan teguh berdiri, ya. Ternyata tekniknya harus begitu, ditaruh beban dulu, saudara terkasih, sehingga dia akan bertumbuh menjadi pohon yang bukan hanya besar, tapi kuat. Karena apa? Karena akarnya sudah menancap kuat di dalam tanah. Saya sengaja memulai pembelajaran kita dengan kita melihat seperti apa pohon kurma di Timur Tengah itu bertumbuh, saudara. Ada satu hal yang menarik ketika kita berbicara tentang tekanan.
Kalau kita berbicara tentang tekanan ya, ini kalau mungkin didefinisikan secara sederhana. Tekanan itu ada karena ada beban ya. Beban yang menekan ya. Tekanan nggak terjadi kalau nggak ada beban. Jadi ketika ada beban, maka ada tekanan begitu ya. Jadi pada umumnya orang mendefinisikan apapun yang kita anggap sebuah beban pasti akan menghasilkan tekanan. Apapun ya. Kalau orang sudah mendefinisikan sesuatu sebagai beban, itu pasti akan menjadi tekanan. Nah, kita tahu, saudara terkasih, tidak ada orang yang menghidup dalam tekanan ya. Nggak ada. Karena memang tekanan itu identik dengan sesuatu yang tidak enak. Pasti dia sesuatu yang menghimpit. Kalau kita berbicara tentang tekanan, tekanan itu identik dengan sesuatu yang menjepit kehidupan, bikin sakit, atau bahkan melelahkan. Dan kita bisa melihat atau memperhatikan wajah orang yang membawa beban. Orang yang punya beban dalam hidupnya, dia akan jarang tersenyum. Dan mungkin nggak bisa tersenyum ya. Mukanya biasanya berkerut ya, kelihatan keras dan kelihatan menderita. Ini memang kabar yang tidak mengenakan ya. Kalau kita ngomong tentang beban ya udah mengerti definisinya. Tetapi ini sesuatu yang tidak mengenakan yang harus kita dengar, saudara terkasih. Seperti yang saya katakan, tidak ada orang yang mau hidup dalam tekanan. Tidak ada orang yang mau membawa beban dalam hidupnya. Tetapi tekanan akan selalu ada. Ini gak enak memang di telinga, tapi faktanya demikian. Tekanan akan selalu ada. Dan dia bisa datang dalam berbagai macam cara dan bentuk. Kalau saya sederhanakan bahasanya, bila apa yang dianggap masalah bisa menjadi beban yang menekan. Orang yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, bisa saja hidup dalam tekanan. Contoh sederhana, kelihatannya kalau kita lihat begitu ya, baik-baik saja kelihatannya begitu ya. Tetapi personal yang kita lihat baik-baik saja ini, mungkin saja dia memiliki tekanan di dalam kehidupannya. Misalnya ya, tekanan itu berbentuk misalnya masalah keuangan, faktor ekonomi. Atau misalnya tekanan itu berbicara tentang masalah dalam sebuah hubungan. Tekanan itu bisa berbicara tentang masalah di dalam pekerjaan, begitu saudara ya. Jadi apapun yang dianggap masalah bisa saja jadi beban bagi banyak orang. Jadi ini kembali tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Seperti yang dikatakan tadi ya, apapun yang dianggap beban, biasanya dalam bentuk masalah, pasti akan menjadi tekanan. Dan memang ini tidak bisa dihindari, saudara terkasih ya. Tetapi kabar baiknya, kalau tadi kabar tidak baiknya, tekanan itu selalu ada, bisa datang dalam berbagai macam cara dan bentuk, tapi kabar baiknya ini. Kalau memang tekanan itu nggak bisa dihindari, artinya semua orang bisa ya mengalaminya. Kabar baiknya, tekanan itu bisa dihadapi, tekanan itu bisa dilalui, saudara ya. Nah, makanya di dalam sesi yang kelima ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita tetap stand tall, tetap berdiri teguh ketika dalam tekanan. Dan kita masih akan belajar dari kitab 1 Samuel, ya kita naik pasalnya ke pasal 21 dan 22. Kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak salah mengambil langkah saat tekanan hidup datang. Kita akan belajar bagaimana ketika ada tekanan hebat, itu ya tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengambil langkah yang bijak, kita bisa mengambil langkah yang tepat, supaya kita mampu mengatasi bahkan melewati tekanan itu dengan baik. Dan kita akan belajar, saudara terkasih, bagaimana saat ada tekanan hebat menerpa kita, kita bukan tergoncangkan, kita bukan malah tiba-tiba kehilangan arah begitu ya, tapi kita justru ditanamkan, dikuatkan sama seperti pohon kurma tadi begitu ya, akar-akarnya nancap kuat ya, sehingga pohonnya tetap berdiri teguh. Next slide. Ya, saudara, kita akan belajar dari 1 Samuel 21, 10-15. Diperkuat bukannya tergoncangkan. Nah, kita lihat ayat firman Tuhannya. Kita akan melihat bagian ini. Ini lumayan panjang, saudara, ayat firmannya. Tapi dari ayat firman ini nanti kita akan belajar ya, untuk melihat konteks dari pembelajaran kita ini dan apa yang terjadi
tetap dari satu tokoh bernama Daud, ya. Saya ingin mengajak kita dengan sukacita, dengan hati gembira membaca ayat firman Tuhan ini, karena firman Tuhan berkata, iman itu timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Saudara bisa bersama dengan saya membacanya dengan bersuara di tempat saudara, ya. 1 Samuel 21, 10-15, ayat yang ke-10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Kenapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Ya, saudara yang terkasih, 1 Samuel 21 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, ya. Jadi kalau kita lihat konteks dari ayat ini, sebenarnya ini adalah kisah pelarian Daud dari Saul, saudara. Pada waktu itu Daud ini dikejar Saul, ya. Saul bukan hanya mengejar, tapi ada keinginan untuk membunuh Saul, ya, membunuh Daud gitu ya, karena merasa terancam. Saul ini merasa terancam oleh popularitas dan pengurapan Allah atas Daud, ya. Dan kita tahu pada waktu itu Daud ini sudah diurapi, ya, sebagai raja masa depan Israel, ya. Dan Saul merasa wah ini ancaman begitu, makanya dia mengejar Daud dan ingin membunuhnya. Nah, kalau kita lihat saudara dalam 1 Samuel sebelumnya, ya, di ayat sebelumnya dikatakan cerita tentang bagaimana Daud mengunjungi Imam Ahimelek di Noab untuk mencari makanan dan senjata. Ya, ia diberi roti sajian dan pedang Goliat menandai awal pelarian yang panjang dan penuh bahaya. Kalau kita lihat masih di 1 Samuel 21, saudara, dari ke-10 sampai 15, di situ dicatat, ya, Daud melarikan diri ke kota Gat dikatakan. Nah, kota Gat ini tuh salah satu kota utama orang Filistin. Dan orang Filistin ini adalah musuh tradisionalnya Israel. Yang ironisnya merupakan tempat asal Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud. Yang sebelumnya dibunuh Daud gitu ya. Nah, di sana ia menghadapi bahaya baru, saudara terkasih, ya. Bahaya baru saat dikenali oleh para pelayan dari Raja Akis ini begitu ya. Nah, Daud sebagai manusia biasa tentu merasa takut, saudara, ya. Jadi untuk menghindari kematiannya di sana, Daud berpura-pura gila. Di ayat ini dicatat, ya. Dia menggaruk-garuk pintu, yang membiarkan air liurnya mengalir ke janggutnya, dan ternyata taktik ini berhasil karena Raja Akis menolak, menganggapnya sebagai ancaman. Ini bukan ancaman nih, dia orang gila, ya. Dan saudara terkasih, kisah ini menggambarkan betapa Daud meskipun diurapi, yang kita tahu, ya, Daud ini adalah pribadi yang luar biasa, tetapi ternyata dia adalah tetap manusia biasa, sama seperti kita. Daud mengalami penderitaan, dia mengalami ketakutan, Daud juga mengalami tekanan berat. Dan dalam kisah ini kita akan belajar sesuatu dari Daud. Saat dia mengalami tekanan besar, apa yang Daud lakukan? Bagaimana seharusnya ia menyingkapi ketakutan itu? Dan ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari kisah Daud ini. Next slide. Ya, yang pertama, saudara, ini yang kita dapat pelajari. Ketika berada di bawah tekanan, jangan berlari terlalu jauh. Coba kita lihat ayat firman-nya, next slide. Di 1 Samuel 21 ayat ke-10, dikatakan di sini, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Saudara terkasih, ketika Daud sedang dalam tekanan hebat, ya, dia dikejar oleh Saul agar ia dibunuh, Daud memilih untuk berlari sangat jauh, bahkan hingga ke tanah musuh bebuyutannya sendiri, yaitu kota Gat gitu ya, tempat di mana Goliat, ya, orang yang pernah dikalahinya itu berasal.
Mungkin akan timbul pertanyaan ya, kenapa ia memilih untuk pergi ke Gad? Karena Daud merasa tidak ada tempat tempat di mana dia bisa bersembunyi gitu ya. Tempat di mana dia merasa aman ya. Di Israel dia tidak mendapatkan rasa aman, tempat yang nyaman, tempat bersembunyi ya. Yang dia tahu memang Israel pada waktu itu kan adalah daerah kekuasaan Raja Saul gitu ya. Dia merasa ya lebih baik berlari jauh aja sampai ke tanah musuh besarnya sendiri yaitu Filistin karena di sana ia merasa aman. Jadi ini menurut pemikiran Daud ya, tanah orang Filistin adalah tempat yang tidak mungkin dijangkau Saul. Namun pertanyaannya adalah begini, apakah keputusan Daud itu sudah tepat? Atau hanya terlihat tepat tapi sebenarnya tidak? Nah, saudara terkasih, saat berada dalam tekanan hebat, ya, ini kalau kita relevansikan di dalam kehidupan kita tuh kerap berlari terlalu jauh. Kita tidak tahu kita harus pergi kemana agar kita bisa menemukan tempat yang aman. Kita bingung dan kita lupa. Hingga kita mencari tempat-tempat pelarian yang jauh yang kelihatannya atau menurut pemikiran kita tuh aman. Padahal belum tentu. Bahkan kita sebenarnya tahu, bisa jadi ya, bahwa sebenarnya tempat-tempat itu berbahaya. Saya percaya Daud juga tahu, Gad itu tempat berbahaya. Ya jelas bahwa itu adalah kota musuh begitu ya. Ya sama seperti kita, mungkin ada di antara kita yang mungkin juga tahu bahwa tempat di mana kita lari itu adalah tempat yang berbahaya, yang mungkin bisa membawa kita larut ke dalam dosa yang lebih besar. Tapi kita menjadikan itu atau melakukan itu sebagai pelarian. Tapi melalui kisah Daud ini, kita bisa belajar, saudara terkasih, bahwa semestinya kita tidak perlu berlari sejauh itu saat kita sedang berada di bawah tekanan besar. Mungkin pertanyaan sederhana ya, sebelum berlari, ya wajar ya ketika ada tekanan, naluri kita sebagai manusia untuk survive itu adalah menyelamatkan diri. Daud melakukan hal yang sama, lari begitu ya. Tapi seberapa banyak di antara kita, sebelum kita mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri, sebelum kita mengambil keputusan untuk lari, sudahkah kita mengambil waktu untuk kita berdoa? Sudahkah kita mengambil waktu untuk mencari Tuhan saat berada dalam tekanan hebat itu? Kabar baiknya, dan ini adalah kebenarannya, Tuhan itu dapat bekerja dimanapun meskipun saat situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menaruh sebenarnya ya, intuisi utama ya di dalam diri kita begitu saudara ya. Sebenarnya adalah keluarga kita sendiri. Saat ada dalam masalah besar, kita belajar sebenarnya jangan pergi terlalu jauh dari keluarga. Justru kita bisa terbuka dengan keluarga kita bisa berdoa bersama-sama dengan mereka gitu ya. Ya mungkin ada di antara kita tidak memiliki keluarga yang utuh atau bahkan tidak memiliki keluarga sama sekali. Tapi kita masih punya gereja, komunitas di mana kita bisa lari begitu saudara ya. Jadi bukan lari ke tempat pelarian yang membuat kita tambah, ini belum selesai masalah muncul lagi masalah baru begitu ya. Tapi kita datang ke tempat yang bisa memberikan solusi buat masalah kita, yaitu gereja, komunitas orang percaya, di mana kita bisa saling mendukung, kita bisa saling membantu sama lain. Di dalam gereja kita juga ada pemimpin rohani yang bisa dapat membantu kita, mengingatkan kita, memberikan tuntunan. Dan apa yang kita pelajari dari cerita Daud ini, dalam hal ini kita belajar supaya kita tidak langsung berlari terlalu jauh, saudara terkasih. Saat kita berada dalam tekanan berat, tapi kita belajar untuk tetap tenang, berdiam sejenak, berdoa, cari bantuan dukungan dari keluarga atau dari gereja, komunitas orang percaya. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu benar. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu mendatangkan kebaikan. Tapi bila sesuatu itu benar, pasti mendatangkan kebaikan. Dan di mana kebenaran itu kita dapatkan? Kebenaran itu kita dapatkan di dalam Tuhan dan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi poin pertama yang kita pelajari dari cerita Daud, saudara terkasih, ketika kita sedang menghadapi tekanan, ya ketika kita sedang bergumul dengan berbagai macam tekanan di dalam kehidupan kita, jangan berlari terlalu jauh. Next slide.
Next slide lagi. Nah, selanjutnya saudara terkasih, kita belajar poin kedua dari cerita Daud. Ketika berada di bawah tekanan, jangan lupa siapa dirimu. Ketika kita berada di bawah tekanan, jangan lupa siapa diri kita. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Next slide. Di dalam 1 Samuel pasal 21, 11 sampai ayat yang ke-12. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Saudara yang terkasih, ini ceritanya saat Daud tiba di Gat, dia mendengar perkataan dari orang-orang Akis di sana, ya dikatakan ya, bukankah ini Daud raja negeri itu, ya. Jadi orang-orang Akis ini tahu bahwa Daud ini sudah diurapi menjadi raja, ya makanya dikatakan bukankah Daud ini raja negeri itu, ya. Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu dikatakan di sini ya. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ketika mendengar hal itu, Daud bukan malahnya bangga ya, tapi justru semakin ketakutan. Dan ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Saudara bisa bayangkan, dengan spontan Daud mengambil tindakan sembarangan atas dasar ketakutannya itu, begitu ya. Meskipun Daud mendengar perkataan orang-orang di sana tentang kehebatan dan jati dirinya, ia seolah-olah tidak mempercayai kebenaran itu. Dia lebih mempercayai keadaannya. Ia merasa keadaan yang dihadapi saat itu seolah-olah lebih nyata daripada janji Tuhan yang pernah dia dengar. Saudara terkasih, seberapa banyak di antara kita yang bisa berada dalam kondisi seperti Daud? Seberapa banyak di antara kita seringkali juga lupa, mengalami kelupaan sama seperti Daud. Begitu ada tekanan hidup datang, kita lupa siapa kita di mata Tuhan. Ketika kita sedang dalam kondisi beban berat, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seolah-olah keadaan kita ini sudah stagnan, seolah-olah keadaan kita penuh risiko, kita tidak lagi mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata sekarang. Kita mengambil tindakan reaktif ya, cepat yang seringkali tidak bijak. Kita suka mencari jalan pintas yang paling mudah supaya kita bisa lari dari kenyataan. Kalau Daud sampai pura-pura jadi gila, jangan salah. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita pun bisa terlihat seperti orang gila, saudara. Ya, ini Daud saking paniknya. Padahal orang-orang Akis secara tidak langsung sebenarnya mengingatkan Daud tentang jati diri Daud dan siapa Daud sebenarnya. Tetapi Daud ternyata memandang itu sebagai sebuah ancaman. Karena apa? Karena Daud fokus kepada rasa takutnya. Daud melihat keadaan ini adalah sesuatu yang mengancam keselamatan. Mengancam jiwanya, keselamatan jiwanya. Daud tahu kalau benar-benar ini orang-orang Akis mempercayai fakta bahwa Daud adalah orang yang seperti itu, Daud berpikir Daud tidak akan selamat. Jiwanya, keselamatan jiwanya pasti terancam. Makanya Daud kan baik, tapi sebenarnya tidak benar. Dari Daud ini kita belajar, saudara terkasih. Dari Daud kita belajar bagaimana harusnya kita ketika menghadapi tekanan, jangan fokus kepada tekanannya. Tapi ingatkan diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Ingatkan diri kita, siapa kita di dalam Tuhan. Kita bisa berbicara kepada diri kita, ingat siapa kamu di dalam Tuhan. Ingat, seperti apa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan memang saudara terkasih, tidak ada cara
atau jalan terbaik untuk tetap stand tall ketika berada dalam tekanan, selain daripada kita mengingat siapa kita di dalam Tuhan. Sebenarnya ini sama ya dengan poin yang pertama tadi. Apa yang membuat seseorang lari terlalu jauh? Padahal sebenarnya kalau kita mengingat siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan dalam kehidupan kita bisa lebih bijaksana dalam melangkah. Seperti yang saya katakan tadi, sangat alami ya, kalau orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya, untuk survive ya, dan kemudian melakukan sebuah tindakan. Tetapi seringkali ketika seseorang bertindak terlalu cepat atau tidak memiliki dasar iman dalam bertindak, yang tadinya dipikir sebagai sebuah solusi begitu ya, malah bisa menjadi sebuah masalah. Kalau ada sebuah ungkapan yang mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalau ini malah menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Kalau poin pertama tadi dikatakan jangan berlari terlalu jauh, sebenarnya Daud bisa tidak berlari terlalu jauh. Cerita bagaimana dia telah mengalahkan Goliat, ya, itu bukan kekalahan Goliat itu bukan tentang kekuatan Daud sebenarnya. Jelas kita melihat kemenangan Daud atas Goliat itu berbicara tentang kekuatan Tuhan. Kalau saja Daud mengingat siapa dirinya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupannya, Daud tidak akan berlari terlalu jauh. Daud tidak akan menjadi orang yang pura-pura gila, ya. Karena apa? Karena dikejar rasa takut. Nah, makanya hari ini saudara terkasih, kita diajak untuk mengingat. Dalam konteks ini, untuk dapat berdiri teguh, itu dibutuhkan sebenarnya sebuah kesadaran dan pengakuan. Kita sadar dan kemudian kita mengakui siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya begini saudara, kita tidak akan lari kepada Tuhan kalau kita tidak menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memaksa seseorang untuk datang kepada Tuhan kalau dia tidak punya kesadaran untuk datang sendiri kepada Tuhan. Jadi kesadaran itu harus muncul dahulu dari dalam diri kita. Ketika kita menyadari kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan, kita akan tahu kemana kita akan berlari. Dalam konteks iman, karena kita tahu di dalam Tuhanlah ada kekuatan di dalam kelemahan, ada penghiburan di dalam kedukaan, ada kesembuhan dalam sakit, ada kecukupan untuk kebutuhan, topan untuk setiap masalah hidup. Nah, bila kita tahu kebenaran ini, saudara, maka kita tidak akan melakukan hal yang dilakukan oleh Daud. Meskipun ya pada faktanya ya, seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita melakukan hal yang sama, persis sama seperti Daud. Ketika tekanan hidup datang, kita lupa siapa kita. Ketika dalam kondisi berat, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Seakan-akan kondisi beratnya itu menutup kebaikan Tuhan. Ketika masalah, kondisi tidak baik, kita kemudian berpikir bahwa ini adalah sebuah takdir. Kita berpikir ini adalah titik akhir. Dan kita tidak lagi mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih mempercayai fakta yang terlihat di hadapan kita. Kita lebih mempercayai yang terlihat secara kasat mata atau apa yang dapat kita rasakan secara emosi kita. Dan kita tidak mengingat lagi identitas kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara terkasih, kebenaran ini dapat menjadi pengingat bagi kita. Tugas kita adalah mengingatkan
katakan kepada jiwa kita. Sama seperti Daud di dalam kitab Mazmur ya, berkata, "Tenanglah hai jiwaku." Jadi Daud berbicara kepada jiwanya sendiri ya, kepada dirinya, "Tenanglah hai jiwaku." Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita pun bisa berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, tenang, tenang. Sebab Tuhan itu ada, Tuhan itu setia. Tuhan berkuasa, Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Next slide. Saudara, apakah pernah mendengar cerita tentang seekor gajah ya yang berada di sebuah kebun binatang ceritanya ya. Jadi ada seorang pengunjung di kebun binatang sedang memandang seekor gajah dewasa yang sedang berdiri di pojokan. Gajah itu berdiri tenang kelihatannya tanpa pengaman yang canggih ya. Yang ada hanya sebuah tali merah kecil yang mengikat kakinya ke salah satu tiang yang tertancap di sana begitu ya. Nah, pengunjung bertanya kepada si penjaga kebun ya. Pertanyaannya mungkin akan menjadi pertanyaan kita juga kalau kita melihat ada seekor gajah besar yang tidak ada pengaman, hanya diikat dengan tali merah kecil ya, tali merah kecil yang ditancap pada sebuah tiang begitu ya. Jadi pengunjung kebun binatang ini tuh bertanya kepada penjaganya, "Pak, kenapa gajah itu tidak lari kabur padahal hanya seutas tali kecil yang mengikat kakinya?" Tentu sangat mudah ya bagi si gajah ini tuh untuk berlari atau melepaskan diri. Lalu penjaga kebun binatang itu menjawab begini, saudara. Karena sejak kecil gajah itu diikat dengan tali merah itu. Tali merah yang sama itulah yang mengikat dia sejak ia kecil. Saat dia kecil, saat itu si gajah itu masih lemah, dia tidak bisa lari. Tapi ternyata sampai dia besar sekalipun, dia sudah enggan untuk berlari, dia enggan untuk berusaha melepaskannya, karena ia merasa ia pasti tidak mampu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini, dari kebenaran ini? Kita itu kerap mengalami hal yang mirip sama dengan si gajah ini. Kita lupa siapa kita. Kita lupa bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan yang luar biasa, dari kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Yang sering kali terjadi adalah kita membatasi diri kita sendiri. Kita memandang masalah, kita memandang tekanan hidup jauh lebih mengerikan, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, jangan sampai kita berkeadaan seperti ini. Jangan sampai tekanan yang menghimpit, membutakan mata kita, sampai-sampai kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan, sampai kita lupa untuk berharap, kita lupa untuk berdoa, dan kita menjadi berputus asa. Karena fakta yang banyak kali terjadi adalah demikian. Karena seringkali ditempa berbagai macam masalah, tidak sedikit orang yang menganggap ya sudah takdirnya lah hidupnya penuh dengan masalah. Tidak ada semangat, tidak ada gairah ya untuk keluar dari masalah, ya udahlah begitu ya. Dan dia pasrah dengan keadaan. Dia lupa tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah fakta sekaligus kebenarannya yang kita pelajari dalam sesi kali ini. Kita ini tidak mungkin bisa lari dari tekanan hidup ya. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, semua orang akan bertemu dengan berbagai macam tekanan. Tekanan itu berhubungan dengan beban, ya tidak bisa dilepaskan dengan beban. Dan definisi beban itu beragam untuk setiap orang. Apapun yang dianggap beban, itu pasti menekan. Dan bentuknya macam-macam, bisa hadir dengan berbagai macam cara. Jadi kita harus terima dahulu nih, fakta dan kebenarannya kita tidak mungkin bisa lari dari tekanan hidup. Siapapun kita, dimanapun kita,
kita dapat mengalami tekanan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika tekanan datang, apa respon kita? Seperti apa respon kita? Dari Daud kita belajar, yang pertama, jangan kita berlari terlalu jauh. Meski kita mengalami ketakutan, mungkin ada kekhawatiran. Tapi ini kebenarannya. Ingat bahwa Tuhan kita sudah menyediakan tempat perlindungan bagi kita. Kita punya keluarga. Kita punya gereja, komunitas orang percaya, komsel, kelompok-kelompok kecil, di mana kita bisa datang, kita bisa mendapatkan dukungan di sana. Kita punya pemimpin-pemimpin rohani yang kepadanya kita bisa datang. Jangan berlari terlalu jauh. Jangan ingatkan diri kita, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita pandang baik bisa menjadi solusi yang mendatangkan kebaikan. Karena sekali lagi, yang baik belum tentu benar. Kita harus memastikan dahulu bahwa itu adalah benar. Dan di mana kita mendapatkan kebenaran itu ya dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu benar, kita akan bisa mendapatkan solusi yang baik melaluinya. Nah, kemudian kita belajar tadi yang kedua, saat kita mengalami tekanan, jangan kita sampai melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara terkasih. Daud, karena ada dalam tekanan, dia lupa bahwa dia pernah mengalahkan Goliat. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya Daud sudah alami tentang kebaikan, tentang kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi karena Daud terlalu fokus kepada tekanannya, dia melupakan itu. Apa yang kita pelajari, saudara? Kita harus tetap mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang Tuhan itu pasti pelihara. Firman-Nya kan katakan nih, kalau orang tua di dunia aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga. Dia tahu memberikan pemberian yang baik. Bahkan dikatakan, ya, bagaimana Tuhan membuat perbandingan tentang bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Tuhan membuat perbandingan tentang bunga bakung, tentang burung. Mereka itu tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi tetap dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi kita, saudara, yang karena kita, dia sudah berikan hidupnya sendiri. Kalau hidupnya sendiri sudah diberikan, adakah sesuatu lain yang Tuhan nggak bisa berikan buat kita? Kita harus ingat kebenaran itu. Jangan sampai keadaan sulit membuat kita tidak beriman. Jangan sampai keadaan sulit membuat kita tidak berpengharapan. Jangan sampai keadaan sulit membuat kita tidak berdoa. Dan dari Daud, hari ini kita belajar untuk tetap stand tall, berdiri teguh di dalam berbagai macam tekanan. Kita harus belajar untuk tetap stay di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Fokus kepadanya. Hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman itu hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenarannya. Karena apa? Karena dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi langkah hidup kita. Saat perjalanan kita terasa gelap, jalan-jalannya kita lewati terlihat gelap, kita butuh kebenaran firman sebagai pelita bagi kaki dan terang bagi langkah kita. Dan bukan hanya itu, karena hari ini pun kita belajar persekutuan kita dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya lah yang akan membuat kita tetap stand tall, berdiri teguh ketika tekanan hidup menerpa kita. Saya berdoa, saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan dalam tema kita stand tall ini terus memberikan lebih banyak formula buat kita untuk membangun iman kita di dalam dasar kebenaran. Kita perlu membangun kekuatan untuk stand tall itu di dalam kebenaran firman. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajari di dalam tema ini
memberikan lebih banyak dasar-dasar kebenaran untuk kita membangun iman kita, sehingga kita tetap berdiri teguh di berbagai macam situasi dan kondisi kehidupan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang kami sudah pelajari bersama pada saat ini. Ada 5 sesi yang sudah kami pelajari tentang tema stentol, tentang bagaimana kami dapat berdiri teguh di berbagai macam situasi dan kondisi, dan di segala macam musim kehidupan. Kami mengucap syukur karena kami tahu kebenaran firman memberikan begitu banyak dasar untuk kami kuat, untuk kami dapat tetap berdiri teguh, bukan hanya berdiri tapi teguh berdiri, tetap kuat, tetap berani menghadapi berbagai macam keadaan, situasi, dan kondisi, dan tetap melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biar setiap kebenaran yang kami telah pelajari memberikan kepada kami dasar untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan, untuk kami tetap bertahan sampai kami melihat doa-doa kami dijawab, janji-janji Tuhan tergenapi, sampai kami melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang sudah belajar kebenaran ini, Tuhan, mereka memiliki kuasa untuk stentol di dalam berbagai macam keadaan dan musim kehidupan. Biar kebenaran ini meneguhkan iman dan pengharapan, sehingga siapapun mereka yang telah belajar, mereka memiliki kekuatan, kesanggupan, kemampuan, dan menerima berlimpah-limpah karunia tambah kasih karunia untuk menyelesaikan setiap perlombaan iman mereka di dalam Tuhan sampai akhir, sampai selesai. Terima kasih Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kembali kepada Engkau, Allah yang layak menerimanya. Kami mengucap syukur untuk setiap sesi yang sudah kami pelajari, untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Ya, saudara terkasih, terima kasih sudah bersama di dalam pembelajaran kita tentang tema stentol, berdiri teguh. Dan saya berdoa semua kita tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan diajar di dalam kebenaran firman. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, teguh di dalam iman dan pengharapan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.